Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang fokus pada pelanggan yang diampu oleh dosen Bapak Hanafi Hadi Susanto, ME. Tugas ini disusun oleh yang pertama Alvina Damayanti dengan NIM 4011900009. Yang kedua, Ami Retno Wulandari dengan NIM 4011900018. Yang ketiga, saya sendiri, Anggi Nurlaili dengan NIM 4011900022. Selanjutnya, materi yang akan kami bahas yang pertama yaitu konsep mengenai pelanggan, yang kedua konsep hubungan antara pemasok dan pelanggan, yang ketiga proses memahami pelanggan, yang keempat mekanisme memahami harapan pelanggan, yang kelima konsep QVD. Lanjut pada materi pertama yaitu konsep mengenai pelanggan. Jadi prioritas utama dalam organisasi atau perusahaan TIM itu adalah kepuasan pelanggan. Pelanggan sendiri itu adalah orang yang berinteraksi dengan perusahaan setelah proses penghasilan produk. Sedangkan pihak-pihak yang berinteraksi dengan perusahaan sebelum proses menghasilkan produk itu dilihat sebagai pemasok. Nah, dalam pendekatan TIM, pelanggan itu berada di dalam atau internal dan di luar organisasi atau eksternal. Pelanggan eksternal adalah orang yang membeli dan menggunakan produk perusahaan, sedangkan pemasok eksternal adalah orang di luar organisasi yang menjual bahan mentah, baku, informasi atau jasa untuk organisasi. Sedangkan pemasok internal adalah orang yang berada dalam perusahaan yang memasok suatu barang jasa, informasi kepada rekan kerja yang lain dalam perusahaan. Yang kedua yaitu konsep hubungan antara pemasok dan pelanggan. Hubungan antara pemasok dan pelanggan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu information exchange. Saling keterbukaan informasi ini dapat dihasilkan sebagai keinginan dari kedua belah pihak untuk melihat pentingnya informasi meskipun informasi yang sifatnya sangat pribadi. Yang kedua yaitu operational linkages, merupakan gambaran dari tingkatan di mana sistem, prosedur-prosedur, dan rutinitas dari kegiatan pembelian dan penjualan telah dihubungkan dengan pengoperasian fasilitas. Yang kedua yaitu legal bonds, merupakan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak secara terperinci, didokumentasikan serta dijadikan sebagai aturan dalam hubungan kedua belah pihak. Yang selanjutnya yaitu cooperative norms, yaitu merefleksikan harapan-harapan dari kedua belah pihak yang melakukan pertukaran dan bekerja sama untuk mencapai tujuan saling menguntungkan dari kerjasama tersebut. Yang terakhir yaitu adaptation by seller or by buyer. Hubungan yang lebih spesifik adalah adanya kemauan untuk saling beradaptasi dalam hubungan antara pembeli dan pemasok. Yang ketiga yaitu proses memahami pelanggan. Pelanggan adalah orang yang menuntut untuk memenuhi suatu standar kualitas dan memiliki pengaruh terhadap performansi perusahaan. Pendefinisian pelanggan ini harus dilakukan terlebih dahulu sehingga dapat menentukan keinginan konsumen mana yang digunakan. Karena konsepnya adalah memenuhi kepuasan pelanggan, maka harus dilakukan pendefinisian dahulu. Kepuasan konsumen meliputi apa keinginan, kebutuhan, dan harapan pelanggan. Yang kedua, memahami ekspektasi pelanggan yang meliputi karakteristik produk yang diinginkan pelanggan, serta informasi yang dapat dilakukan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan. Selanjutnya, dilakukan pengurutan prioritas dari setiap karakteristik dengan Quality Function Development atau QFD, di mana dengan metode ini memilah dan mengurutkan karakteristik kualitas yang diinginkan pelanggan. Kemudian materi yang keempat yaitu mekanisme memahami harapan pelanggan.
Menurut Kertajaya, harapan pelanggan atau customer expectation selalu ada karena 4 hal, yaitu yang pertama individual need atau kebutuhan perseorangan menjadi faktor yang penting. Artinya kalau pelanggan memang sudah punya tuntutannya tinggi, maka ekspektasinya juga pasti tinggi juga. Yang kedua, word of mouth. Pelanggan bisa punya harapan tertentu karena cerita orang lain. Cerita orang lain sering dianggap sebagai referensi. Kemudian yang ketiga ada past experience atau pengalaman masa lalu. Orang yang sudah punya pengalaman baik di masa lalu akan dapat menerima pelayanan minimal sama dengan yang dulu. Karena kalau tidak pelanggan akan kecewa. Kemudian yang keempat, external communication atau komunikasi eksternal merupakan suatu usaha perusahaan untuk berjanji sesuatu kepada pelanggan dalam rangka menarik pelanggan. Materi yang kelima yaitu konsep QFD. Konsep dasar Quality Function Deployment atau QFD adalah suatu cara pendekatan untuk mendesain produk agar dapat memenuhi keinginan konsumen. Tujuan dari prinsip QFD adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan pelanggan dapat terpenuhi dalam proses penurunan suatu produk atau jasa. Kesimpulannya yaitu dalam konsep tradisional pelanggan merupakan orang yang membeli dan memakai produk suatu organisasi di suatu perusahaan. Pelanggan adalah orang yang berinteraksi dengan perusahaan setelah proses penghasilan menghasilkan produk. Harapan pelanggan diyakini mempunyai peranan yang besar dalam evaluasi kualitas produk atau barang dan jasa, dan kepuasan pelanggan. Harapan pelanggan pada dasarnya ada hubungan yang erat antara penentuan kualitas dan kepuasan pelanggan. Sedangkan Quality Function Deployment atau QFD adalah metode terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mengevaluasi suatu produk dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.